Halo, perkenalkan, saya Maria Suratlamedai dengan NIM 231424004 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Ketidakpastian dalam pengukuran untuk mengetahui nilai benar. Tujuan dari presentasi makalah ini yaitu untuk memenuhi nilai UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang pertama kita masuk pada pendahuluan. Pendahuluan berisi tentang latar belakang. Saya akan menjelaskan pengukuran merupakan salah satu proses untuk mengetahui nilai dari suatu besaran fisis gunakan alat ukur yang sesuai. Pada pengukuran ada dua komponen yang ada di dalamnya, yaitu besaran beserta satuan yang akan kita ukur dan alat-alat yang digunakan untuk mengukur dan bisa kita melihat nilai dari hasil pengukuran yang kita ukur. Pada pengukuran berlangsung, seringkali kita mendapatkan nilai dari hasil ukur tersebut cenderung salah. Namun, kita tidak menyadari bahwa nilai dari hasil pengukuran yang salah tersebut dapat disebabkan pada diri kita sendiri, seperti salah dalam mengkalibrasi alat, ketidaktelitian dalam pengukuran, dan salah dalam membaca nilai pada alat yang digunakan. Berangkat dari masalah tersebut, para peneliti lain juga sempat membahasnya, yaitu yang pertama Laura Walker pada 26 April 2014 yang menjelaskan dalam jurnal pengukurannya. Dan yang kedua yaitu Ahmad Fikriadrianto pada 30 Juni 2014 yang membahas mengenai makalah pengukuran dan ketidakpastian. Namun, dalam makalah dan jurnal tersebut hanya membahas mengenai pengukuran dan ketidakpastiannya, tetapi untuk mengetahui nilai benar dalam suatu pengukuran, kedua peneliti tersebut belum menjelaskan atau membahasnya. Maka dari itu, pemilihan judul ini sangatlah menarik dan menjadi hal yang baru, supaya di saat pengukuran berlangsung, kita dapat mengetahui nilai hasil pengukuran yang baik. Selanjutnya yang kedua yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah saya jelaskan tersebut, maka rumusan masalah yang dapat saya gunakan yang pertama yaitu apa saja penyebab terjadinya ketidakpastian dalam pengukuran untuk mengetahui nilai benar. Dan yang kedua, bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengukuran untuk mengetahui nilai benar. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan. Dari latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka makalah ini dibuat dengan tujuan yaitu yang pertama menjelaskan mengenai apa saja penyebab terjadinya ketidakpastian dalam pengukuran untuk mengetahui nilai benar, dan yang kedua memaparkan upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengukuran untuk mengetahui nilai benar. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua yaitu landasan teori, di mana landasan teori yang saya gunakan yaitu pengertian pengukuran menurut ilmu fisika, di mana pengukuran menurut ilmu fisika yaitu pengamatan atau penentuan nilai numerik dari suatu sifat fisik atau besaran fisik dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Adapun tujuan dari pengukuran menurut ilmu fisika yaitu untuk menjelaskan dan memahami suatu fenomena alam serta untuk mengembangkan nilai matematis yang dapat menggambarkan hubungan antara berbagai besaran fisis. Pengukuran dalam ilmu fisika dapat melibatkan dua komponen yaitu besaran dan satuan, di mana besaran yaitu sifat fisik yang ingin diukur seperti panjang, luas, dan lainnya. Sedangkan satuan yaitu standar yang digunakan untuk mengukur suatu besaran tersebut. Adapun berbagai manfaat pengukuran dalam ilmu fisika yaitu mengembangkan teori dan hukum fisika, mengukur kemajuan penelitian, aplikasi teknologi,
dan penyelesaian masalah. Selanjutnya kita masuk pada landasan teori yang kedua, yaitu besaran beserta satuan yang biasa digunakan dalam pengukuran. Secara umum, besaran dalam ilmu fisika yang biasa digunakan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, di mana besaran pokok yaitu besaran yang dimana satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Pada besaran pokok terdapat 7 besaran pokok, diantaranya yaitu yang pertama, panjang satuannya meter, yang kedua, massa satuannya kilogram, yang ketiga, waktu satuannya sekon, yang keempat, arus listrik satuannya ampere, yang kelima, suhu satuannya Kelvin atau derajat Celcius, yang keenam, jumlah saat dengan satuannya mol, dan yang ketujuh yaitu intensitas cahaya dengan satuannya yaitu kendala. Yang kedua yaitu besaran turunan, di mana besaran turunan yaitu satuannya diturunkan dari besaran pokok yang tadi. Contohnya yaitu luas, di mana luas merupakan satuan yang turunannya dari besaran pokok, yaitu panjang. Itu merupakan bagian dari pada besaran pokok, sehingga dapat diperoleh luas memiliki satuannya yaitu meter persegi. Selanjutnya yaitu kita masuk pada landasan teori bagian ketiga, yaitu alat-alat yang biasa digunakan dalam pengukuran, yaitu yang pertama, ketika kita mengukur panjang, maka kita menggunakan mikrometer skrup. Kedua, ketika kita mengukur waktu, maka alat yang kita gunakan yaitu stopwatch. Yang ketiga yaitu ketika kita mengukur arus listrik, maka kita menggunakan ampermeter. Ketiga yaitu ketika kita mengukur suhu, maka alat yang kita gunakan yaitu termometer. Yang keempat yaitu ketika kita mengukur intensitas cahaya, maka alat ukur yang digunakan yaitu luxmeter. Dan yang terakhir, ketika kita mengukur tahanan, kuat arus, dan tegangan, maka kita menggunakan avometer. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang ketiga, yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu penyebab-penyebab terjadinya jika pengukuran berlangsung. Nah, penyebab-penyebab yang terjadi pada saat pengukuran berlangsung yaitu ketidaktelitian pengamat dalam melakukan pengukuran. Yang kedua yaitu kesalahan kalibrasi pada alat. Yang ketiga yaitu kesalahan titik nol pada alat ukur yang digunakan. Yang keempat yaitu faktor lingkungan di sekitar. Yang kelima yaitu kesalahan pada pengamat yang tidak menggunakan metode atau langkah-langkah dalam melakukan eksperimen sesuai dengan ketetapan yang ada. Faktor yang sudah dijelaskan tadi itu merupakan faktor atau penyebab yang muncul ketika pengukuran berlangsung. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu upaya yang dilakukan supaya untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengukuran untuk mengetahui nilai benar. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama, kita harus mengkalibrasi alat ukur sampai pada titik nol. Yang kedua yaitu kita harus memastikan alat ukur yang kita gunakan harus dalam keadaan yang baik dan siap untuk digunakan, bukan dalam keadaan yang rusak. Yang ketiga yaitu peneliti harus menerapkan nilai ketelitian dan keseriusan dalam pengukuran. Yang keempat yaitu ketika kita melakukan pengukuran, maka kita harus melakukan pengukuran di saat, waktu, atau suhu yang sama. Nah, upaya-upaya yang saya jelaskan tersebut itulah yang dapat kita lakukan untuk mengatasi ketidakpastian dalam pengukuran sehingga kita dapat memperoleh hasil pengukuran yang baik dan benar. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat, yaitu penutup. Bagian penutup yang pertama yaitu kesimpulan. Dari pendahuluan, landasan teori, dan pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran merupakan suatu proses di mana untuk mengetahui besaran suatu fisis
dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Saat pengukuran berlangsung, kita sering mendapatkan nilai yang salah. Itu karena ada faktor penyebabnya. Di antaranya yaitu kesalahan dalam mengkalibrasi alat, ketidaktelitian pengamat, ketidakseriusan pengamat, dan yang ketiga, pengamat tidak melakukan metode atau langkah-langkah percobaan sesuai dengan ketentuannya. Namun, kita tidak perlu khawatir karena adapun upaya yang dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, yaitu yang pertama dengan mengkalibrasi alat ukur sampai pada titik nol. Yang kedua yaitu sebagai pengamat harus menerapkan nilai ketelitian dan keseriusan ketika pengukuran berlangsung. Yang ketiga yaitu kita sebagai pengamat harus melakukan langkah atau metode percobaan sesuai dengan ketetapan yang ada. Terus yang keempat yaitu kita sebagai pengamat harus memastikan alat ukur yang digunakan dalam keadaan baik, bukan dalam keadaan yang rusak. Selanjutnya kita masuk pada bagian penutup yang kedua, yaitu saran. Yaitu yang pertama untuk penulis lain. Nah, untuk penulis lain saya sarankan untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai makalah saya dan membahasnya lebih detail mungkin, karena pada makalah yang saya buat saya tidak menjelaskan secara detail mungkin. Nah, yang kedua saya berikan saran kepada pembaca atau penonton. Untuk pembaca atau penonton saya sarankan supaya bisa mereview lebih lanjut mengenai makalah yang saya buat, karena makalah yang saya buat ada banyak kekurangan yang ada di dalamnya. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kelima, yaitu referensi. Nah, referensi yang saya gunakan yaitu pada bagian atas saya gunakan dalam pendahuluan, dan pada bagian tengah saya gunakan dalam landasan teori, dan pada bagian bawah saya gunakan dalam pembahasan. Nah, itulah referensi yang saya gunakan untuk memandu dalam menulis makalah yang saya buat tersebut. Demikian hasil presentasi makalah dari saya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan pada video ini.